Halo, perkenalkan nama saya Catur Sura Pambagio. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 055621734. Saya sekarang semester 3. Di sini saya ingin mengerjakan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah buat program terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Lalu saya ingin membacakan soalnya lagi. Di sini soalnya diminta kita harus membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Ini inputnya harus memiliki data makanan, minuman, dan harganya. Data ini disimpan dalam array. Di setiap menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Lalu pada saat pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan nama menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu maksimal 4 menu, menyatakan jumlahnya. Nah, ini juga ada contohnya, nasi padang kandungan 2, oke. Lalu menghitung total biaya. Nah, terus ada diskon jika keseluruhan pesanan melebihi diskon 10% jika total keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Oke. Nah, terus juga ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Total keseluruhan pesanan ditambah dengan pajak 10% dari total dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Oke. Nah, selain itu, restoran ini juga menawarkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100.000. Oke. Lalu penawaran beli satu beli gratis satu untuk salah satu kategori minuman, bukan makanan, hanya minuman. Jika total biaya keseluruhan lebih 50.000. Nah, lalu ada mencetak struk. Nah, jadi program di akhir program harus bisa mencetak struk. Program harus dapat mencetak struk pesanan, mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, harganya, dan lain-lain. Informasi pajak juga ada. Oke, ini juga ada petunjuk untuk pembuatan juga. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah buat programnya. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat kelas menu yang ada di sini, menu. Nah, ini saya pakai kelas menu. Di sini dalam kelas menu ada tipe data, ada property string, nama, berisi nama, lalu double harga, double itu tipe data seperti INT, lalu string, kategori. Nah, di sini juga saya ada konstruktor yang di mana konstruktor ini ada nama, parameternya nama, harga, kategori. Nah, jadi setiap pembuat menu dia bisa membuat otomatis nama, harga, dan kategori. Nah, setelah itu saya juga membuat metode bantuan di ini harusnya di dalam sini, sorry. Nah, di sini cari menu. Cari supaya oke, ini harus di luar kelas. Oke, saya terusin aja. Oke, di sini juga ada, saya udah buat menu tambah fungsi metode tambahan dari cari menu yang dimana parameternya nama pesanan, terus array berupa menu, terus daftar menu. Jadi di sini itu mengecek setiap pesanan dari 1 sampai ada daftar menu sih. Nah, dia mengecek jika nama pesanan kalau nggak sama dengan daftar nama menu pertama itu bakalan munculin daftar menu pertama. Nah,
seterusnya sampai akhir. Nah, terus saya juga membuat metode bantuan menampilkan notifikasi jika dia ada benefit ataupun kena pajak setelah tiap inputan notifikasinya nanti ada. Lalu di sini ada struktur keputusan, beritahu benefit yang didapat. Oke, sebentar saya cek sudah berapa menit. Nah, jadi jika subtotalnya itu masih di atas 100.000, dia otomatis menampilkan pesan benefit. Benefit yang didapat promo 1, gratis minuman dan diskon 10%. Tapi jika hanya di lebih dari 50.000 dan di bawah 100.000, benefitnya hanya dapat gratis 1 minuman. Nah, terus ini juga saya ada masukan kalau ditambah sekitar beberapa ribu lagi lebih 100.000, nah nanti dia bisa dapat total pesanan diskon 10%. Nah, di sini kalau nggak ada masuk dari antara dua ini, dia akan ke sini dan akan menampilkan pesan tambah pesanan 50.000 untuk dapat promo 1 beli gratis 1. Oke, lalu sisanya hanya menampilkan pajak aja di akhir. Nah, lalu di sini ada function main. Ini ada metode main di sini. Function atau metode ya? Kayaknya main function dia di sini. Nah, di sini ada saya pakai fungsi bantuan namanya scanner. Dia itu untuk input dan output. Nah, di sini saya ada inisialisasi array menu. Nah, di sini saya pakai bantuan objek menu maksud saya array menu yang nama arraynya itu daftar menu. Nah, saya sini saya buat 8. Jadi ada 8 menu, udah termaksud makanan dan minuman. Di sini ada list-listnya, bisa dilihat harganya berapa, kategorinya apa. Nah, lalu di sini saya menampilkan menunya seperti ini, sederhana saja. Jadi ada kategori makanan, terus keduanya ada kategori minuman. Nah, di sini ada variabel untuk menyimpan data pesanan. Di sini karena kita maksimal 4, jadi hanya membuat 4 pesanan saja. Jadi sering 1, sering pesanan 2, pesanan 3, dan ini akan menyimpannya ketika di run program. Nah, ini saya juga ada trigger kalau dia udah selesai dia bakalan true, tapi kalau belum false. Jadi saya defaultnya false dulu. Nah, di sini hanya ada instruksi sederhana. Jadi di program ini saya membuat kalau selesai itu nanti akan mencetak struk dianggap pesanan sudah selesai. Dan kalau ada reset ini, jika user salah ketik ataupun salah pesanan, dia bisa ketik reset untuk mengulang. Nah, di sini ada pesanan 1, sini pesanan 1 menampilkan string, lalu input menggunakan scanner. Nah, nanti dicek dulu nih, kalau dia reset dia bakal mengulang lagi, tapi kalau dia selesai dia bakal pesanannya selesai. Nah, lalu ini juga ada ngecek yang lainnya. Nah, ini dia mulai mencari menu, mencocokkan apakah ada yang di daftar menu. Jadi kalau sudah ada nanti tampilkan notifikasi. Untuk pesanan 2, 3 dan 4 itu sisanya sama. Nah, di sini saya ada evaluasi diskon dan penawaran akhir jika tidak di reset ya. Ini untuk diskon 10%, ini diskon beli 1 gratis 1. Pertama nih syarat 1, beli 1 gratis 1 minuman jika totalnya itu melebihi 50.000. Jadi di sini dicek aja kalau minuman tinggal dicek. Terus oke. Terus ada syarat 2, diskon 10% jika subtotalnya di atas 100.000. Jadi subtotal dicek, kalau di atas 100.000 langsung apply diskon 10%. Jadi tinggal dikalinya subtotal kali 0,10. Nah, terus subtotal setelah diskon, subtotal dikurang diskon. Lalu kalau dia ada diskonnya nih, dia misalkan beli 1 minuman, terus dia beli 1 gratis 1 dikurangi diskon minuman 1. Jadi subtotalnya ini dikurangi.
Lalu pajaknya jangan lupa, jadi subtotal setelah diskon dikali 10%. Lalu biaya plannya 20.000, nah baru total keseluruhannya setelah pajak ditambahin aja setelah diskon pajak dan biaya tahunan. Nah lalu nih untuk function untuk baris untuk mencetak struk pesanan. Nah di sini ada kayak nama pesanan, subtotal, promo, diskon, lalu dasar penggunaan pajak, terus bulanan, total bayar. Nah, langsung aja saya mempresentasikan untuk menjalankan programnya dengan cara run. Nah, sebentar. Nah, di sini ada tampilan sederhana seperti ini. Ini lista sederhana, kategori makanan, kategori minuman. Nah, di sini ada instruksinya juga. Misalkan saya pesan ayam bakar 2, lalu saya mau pesan juga nasi padang 5 misalkan. Lalu di sini misalkan saya salah, saya mau mengubah nasi padang 4. Ya udah, saya bisa saja. Jadi saya kembali di awal, saya mau buat nasi padangnya 4. Ini 2, nasi padangnya 4. Nasi padangnya 4. Karena di sini benefitnya sudah dapat bonus beli 1 gratis 1 dan diskon 10% seluruh potongan. Nah ini totalnya saya juga menampilkan subtotalnya sudah 160.000, dia dapat diskon 10%. Lalu saya pilih minumannya apa, saya pakai jus alpukat semua, lalu enter. Nah jika sudah selesai, saya mau kiri, mau mencetak struk, klik aja selesai lalu enter. Nah, lalu ini hasilnya pesanan ayam bakar kali 2 nih, ini alpukat. Nah di sini ada subtotal, lalu di sini ada promonya karena gratis 1 minuman, lalu diskon 10%. Nah terus ada dasar pengenaan pajak. Nah di sini ada biaya juga dan total bayar. Oke, itu aja cukup. Sekian dari tugas 1 saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.